ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampailah kita kepada ayat terakhir dari kajian spesial kita surah Al-Fatihah, rangkaian dari 10 serial, dan hari ini adalah serial yang ke-9, tetapi bagian terakhir daripada ayat, dan yang ke-10-nya nanti adalah pembahasan tentang bagaimana menjadikan 7 ayat dari surah Al-Fatihah ini sebagai habit dan kebiasaan. Tapi sampai kajian yang ke-9 ini kita membahas tentang Al-Fatihahnya secara umum, dari sejak pengantar sampai ta'awuz sampai 7 ayat hari ini, dan kajian berikutnya kita akan membahas bagaimana memanfaatkan 7 ayat yang berulang-ulang ini untuk kita jadikan habit dan kebiasaan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat yang ke-7 ini adalah lanjutan daripada ayat yang ke-6 saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus itu apa? As-siratal mustaqim itu apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasannya di ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, kita sudah bahas bahwa secara umum makna daripada as-siratal mustaqim adalah luzumu al-Islam. Kita menetapi istiqomah untuk melaksanakan ajaran Islam. Oleh sebab itulah para ulama kita menafsirkan an'amta alaihim, orang yang telah Engkau berikan nikmat, adalah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat adalah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, yaitu bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat 4 kelompok orang yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini, maka yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat adalah mereka-mereka yang menapaki hidup, menghabiskan waktu hidup mereka selama di dunia untuk melaksanakan perintah Allah,
yaitu nikmat melaksanakan perintah agama. Jadi, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat beragama, ya Allah. Yaitu mereka-mereka yang bisa dijadikan contoh. Siapa mereka? Di antaranya para nabi. Sepanjang masa merekalah panutan hidayah yang bisa kita jadikan petunjuk model untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat besar bagi kita. Nah, kita ingin hidup bersama dengan para nabi. Kita ingin hidup bersama dengan kehidupan para nabi yang menghabiskan waktunya sampai akhir hayat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah agama dan menyampaikan kepada orang lain. Ini yang kita minta selalu. Kemudian tidak hanya itu, selain para nabi adalah as-siddiqin. As-siddiqin adalah orang-orang yang telah membuktikan kebenaran ucapannya dengan perbuatannya. Sampai akhir hayat mereka tidak merubah komitmen kesungguhan dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal dia beriman, kemudian dia istiqomah dalam keimanan sampai akhir hayat. Dia tidak hanya istiqomah dalam keimanan dan memperjuangkan nilai-nilai keimanan sampai akhir hayat. Nah, ini disebut dengan siddiqin. Secara umum siddiq adalah orang-orang yang jujur ketika dia mengucapkan iman kepada Allah. Dia ingin berjuang bersama orang-orang yang meninggikan agama Allah. Dia tidak rubah komitmennya itu sampai akhir hayat. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat memanfaatkan waktu hidup untuk yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan. Siapa yang paling terbaik perkataannya dibandingkan orang-orang yang selalu senantiasa mengajak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Kemudian syuhada. Ya, syuhada adalah orang-orang yang juga berjuang untuk senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sampai menghabiskan nyawa mereka dalam perjuangan tersebut. Ini juga adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala empat inilah yang menjadi model hidup kita. Kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjuki kami supaya menjadi seperti mereka. Nah, ini yang terus kita ulang-ulang sepanjang hari. 17 kali sehari kita ulang kalimat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat kita rindu untuk bertemu dengan para rasul. Bacalah, sering baca kehidupan mereka. Bagaimana perjuangan mereka. Mudah-mudahan muncul rindu kepada mereka. Kita rindu dengan siddiqin, orang-orang yang komitmennya nggak pernah berubah sampai akhir hayat. Kita rindu dengan orang-orang yang punya ghairah, semangat untuk menegakkan kalimat Allah sampai mereka dipanggil oleh Allah dalam keadaan mereka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu
melihat wajah orang-orang yang soleh, ya, yang apabila melihat wajah mereka saja tenang, ya, hati kita melihatnya. Kemudian kita merasa diayomi dengan berada di sekitarnya. Nah, ini yang kita minta saat kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian nikmat lain adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ya Allah, jangan ya Allah kami diarahkan hati kami untuk cinta mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Engkau. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Secara umum maksudnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mana boleh, mana yang tidak boleh, tetapi mereka rusak irodahnya. Keinginan, rasa, sense mereka untuk melakukan yang baik itu rusak. Sehingga diganti dengan yang tidak baik. Mereka tahu yang baik, mereka tinggalkan yang baik ini. Tidak ada keinginan untuk melakukan yang baik, malah menggantinya dengan melakukan yang tidak baik. Mereka tahu tapi mereka tidak melaksanakan apa yang mereka ketahui. Tidak ada keinginan untuk melakukan apa yang mereka ketahui dari kebaikan. Tapi malah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan itu, diganti dengan keindahan, kenikmatan melakukan yang tidak baik. Hukuman berat dari Allah. Mereka inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didekatkan dengan an'amta alaihim? Lalu al-maghdubi alaihim, karena mereka sudah dapat nikmat sebenarnya. Dapat nikmat tahu agama, tahu ilmu. Mereka tuh nikmat sebenarnya. Tapi mereka tidak pakai. Perbedaan dengan orang yang an'amta alaihim adalah mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka laksanakan sampai akhir hayat. Tapi al-maghdubi alaihim, mereka punya ilmu, mereka tidak laksanakan, malah ganti dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, di sepanjang hidup, ya, sepanjang perjalanan kehidupan manusia, orang-orang yang tidak melaksanakan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, malah menantangnya, tahu dengan perintah Allah ini tidak boleh, malah itu yang dilakukan, mereka selalu menjadi manusia-manusia yang celaka sepanjang hayat. Kemudian ad-dallin artinya adalah orang-orang yang sesat. Maksud orang sesat adalah mereka kehilangan jalan untuk mengetahui sesuatu. Mereka nggak tahu tentang sesuatu sehingga mereka sesat jalan, bingung, terombang-ambing mau kemana jalan kehidupan, nggak mau bertanya, nggak mau belajar, kemudian ikut-ikutan tanpa berusaha untuk mengetahui sesuatu. Nah, gelombang manusia yang seperti ini, kelompok manusia yang pasrah dengan kehidupan, apa adanya, tidak mau belajar, ikut-ikutan, ini dalam kehidupan sangat banyak, dan ini kita minta kepada Allah supaya kita terhindar darinya. Jadi nikmat Allah itu ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, kita diberikan hidayah, kita bisa bersama dengan orang-orang yang melaksanakan hidayah tersebut, kita juga bersungguh-sungguh melaksanakan hidayah. Yang kedua, dapat dia ilmu tentang hidayah, tentang ilmu tentang agama, mana baik mana buruk, dia kehilangan keinginan untuk melakukannya, dirusak keinginannya untuk melakukan itu, diganti dengan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah orang yang tidak pernah belajar, nggak mau belajar, nggak mau bertanya, akhirnya mereka tidak tahu tujuan hidup, mereka juga hanya ikut-ikutan nenek moyang mereka, benar atau tidak benar mereka tidak tahu. Nah, ini hanya contoh, tetapi sepanjang zaman akan selalu ada orang-orang
yang tidak mau untuk mengambil pelajaran dari para nabi yang telah diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan petunjuk, mereka nggak manfaatkan, akhirnya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga ada orang-orang yang diturunkan kitab nggak pernah belajar, nggak pernah ingin bertanya. Nah, ini juga adalah petaka besar dalam kehidupan yang kita minta kepada Allah supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ketika membaca ini mampu untuk menghadirkan semangat menjadi orang-orang yang mengikuti orang-orang sukses dalam hidup, yang senantiasa memanfaatkan waktu mereka sampai akhir hayat untuk meninggikan kalimat-kalimat yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Itulah obsesi kita sampai akhir hayat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak kehilangan keinginan atau diganti keinginan yang rendahan, yang baik kita tahu tetapi kita tidak mau melaksanakannya, lalu diganti dengan nafsu rendahan, melakukan maksiat, kejahatan-kejahatan yang tak berkualitas, yang merusak, malah itu yang dilakukan akan dimaghdubi alaihim, akan diburkai oleh Allah, atau tidak ada keinginan untuk belajar sehingga terombang-ambing di dalam kesesatan. Mudah-mudahan dengan kita belajar surah Al-Fatihah ini kita memiliki model, siapa yang harus kita ikuti untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang-orang yang tidak boleh untuk kita ikuti. Kami menyebut di dalam buku The 7 Islamic Daily Habits sebagai bercermin, yaitu bercermin dengan orang-orang baik untuk diikuti, bercermin dengan orang-orang tidak baik agar kita hindari hal-hal yang tidak baik tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Dan terakhir, setelah kita membaca sampai akhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita disunnahkan untuk membaca amin. Amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Karena memang surah Al-Fatihah ini adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak meminta, separuhnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasul, baca, ucapkan amin, kabulkan ya Allah permohonan kami. Mudah-mudahan saat kita membaca surah ini hadir makna-makna yang mendalam. Kita nikmati surah Al-Fatihah itu. Kita nikmati dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam saat-saat kita membaca surah ini di salat-salat kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.